Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai rangkaian arus listrik bolak-balik atau disebut dengan AC. Kita ke pengertian dari AC terlebih dahulu. Arus bolak-balik atau alternating current merupakan arus dan tegangan listrik yang besarnya berubah-ubah terhadap waktu dan mengalir dalam dua arah. Arus bolak-balik biasanya dimanfaatkan untuk peralatan elektronik. Jenis rangkaian dalam rangkaian AC adalah rangkaian resistor, rangkaian induktor, dan rangkaian kapasitor. Sumber arus listrik bolak-balik berasal dari induksi elektromagnetik, generator AC yang dioperasikan oleh PLN. Perhatikan gambar yang tampak pada layar. Ini adalah suatu skema pembangkit listrik tenaga air. Air pada dam atau bendungan ini dibelokkan. Karena debit yang cukup besar, maka debit tersebut dapat menggerakkan turbin. Turbin tersebut digunakan untuk menggerakkan generator yang secara sederhana skemanya adalah seperti yang tampak pada layar. Terdiri dari sebuah magnet, kemudian kumparan. Kumparan tersebut akan bergerak. Nah, ketika bergerak maka akan menimbulkan suatu sumber tegangan listrik AC. Sumber arus listrik bolak-balik AC. Pada dasarnya, prinsip kerja generator arus listrik bolak-balik berkaitan dengan hukum Faraday yang menyatakan jika sebatang kawat menghantar listrik berada pada medan magnet yang berubah-ubah, maka dalam kawat tersebut akan terbentuk gaya gerak listrik. Nah, bagaimana cara agar medan magnet tersebut berubah-ubah? Caranya adalah seperti yang sudah saya terangkan tadi pada slide sebelumnya, bisa dengan menggerakkan kumparannya atau dengan menggerakkan magnetnya. Percobaan Faraday untuk menyelidiki gigil induksi dengan kecepatan perubahan fluks magnet adalah sebagai berikut. Untuk percobaan Faraday yang tampak pada layar, ini yang digerakkan adalah magnetnya. Di sini ada magnet, kemudian ada kumparan. Magnet ini akan digerakkan, bisa mendekat maupun menjauh, maka akan terjadi sebuah perubahan fluks magnet. Fluks magnet ini artinya adalah garis gaya magnet. Seperti yang ada diketahui waktu dulu SMP, magnet itu terdiri dari dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jika magnet tersebut ditaburi serbuk besi, maka akan tampak garis-garis gaya magnet. Kutub utara arah garisnya adalah keluar, sedangkan selatan ini arah garis gaya magnetnya adalah masuk. Yang dimaksud dengan fluks magnet ini artinya adalah banyaknya garis gaya magnet tersebut. Semakin cepat gerakan magnet, maka perubahan garis gaya ini akan semakin besar. Nah, untuk memahami percobaan Faraday akan saya jelaskan dalam pembahasan berikut. Baik, sudah tampak pada layar gambar kumparan yang belum ada garis-garis arah dari kuat arusnya. Jadi mula-mula saya akan menggerakkan si magnet ini menjauhi kumparan. Ketika magnet digerakkan menjauhi kumparan, maka ujung kumparan yang berada di dekat magnet ini akan menjadi kutub selatan. Sedangkan ujung yang lainnya akan menjadi kutub utara. Di mana ada selatan pasti ada utara. Aturan ini diatur oleh seorang ilmuwan yang bernama Lenz. Jadi hukumnya bernama hukum Lenz. Ketika digerakkan menjauh, seolah-olah kumparan ini berusaha untuk menahan perginya si magnet, maka kutub yang berdekatan dengan magnet ini akan menjadi kutub yang seolah-olah akan menarik magnet tersebut. Jadi kalau yang digerakkan menjauhi adalah kutub selatan, maka ujung kumparan yang berada di dekat magnet akan menjadi kutub utara. Sisanya adalah kutub selatan. Sebaliknya ketika digerakkan mendekat, seolah-olah si kumparan ini menolak. Jadi yang terbentuk adalah kutub utara. Sisanya adalah selatan. Ketika yang digerakkan adalah kutub selatan, maka yang terbentuk adalah kutub selatan. Sisanya adalah kutub utara. Kemudian kita akan menggunakan aturan genggaman tangan kanan, yang mana
Utara ini ditunjukkan oleh jempol, sedangkan keempat jari yang lainnya ini menunjukkan arah dari si arus mengalir. Pada gambar yang pertama, utaranya berada di sebelah kanan. Jadi posisikan tangan kamu seperti tampak pada layar. Jempolnya di sebelah kanan, berarti kita bisa melihat arah empat jari lainnya ini menunjukkan arah kuat arus ini ke bawah. Jadi ketika kita salin, arahnya ke bawah. Kemudian jarum galvanometer yang seharusnya arahnya tegak ke atas karena terdorong oleh arus dari sebelah kiri, maka akan menyimpang ke kanan. Kemudian untuk gambar yang selanjutnya, utaranya berada di sebelah kiri, jadi kita gunakan gambar yang ini. Utaranya di sebelah kiri berarti arah arusnya ke atas sesuai dengan gambar empat jari yang lainnya. Kita salin arahnya ke atas. Berarti arah jarum galvanometernya karena adanya dorongan arus yang mengalir dari sebelah kanan maka akan menyimpang ke kiri. Selanjutnya, utaranya berada di sebelah kiri, berarti gunakan posisi tangan seperti ini. Kemudian kita akan memperoleh bahwa arah arusnya ke atas. Akibatnya jarum galvanometer terdorong ke kiri, menyimpang ke kiri. Terakhir, utaranya berada di sebelah kanan, berarti sesuai dengan gambar yang tampak pada layar ini, utaranya di sebelah kanan, arah arusnya berarti ke bawah. Kemudian jarum galvanometer geraknya ke kanan. Yang terjadi pada generator AC adalah adanya magnet atau kumparan yang digerakkan mendekat maupun menjauh, akibatnya terbentuklah arus AC. Arus AC karena gerakannya bisa masuk, bisa keluar bergantian, maka arus AC yang terjadi pun atau yang terbentuk pun ini bolak-balik, bisa ke kanan, ke kiri, ke kanan, kiri, dan mengalir bolak-balik tersebut sangat cepat. Jadi perpindahan arahnya sangat cepat. Kembali ke slide tadi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, aturan genggaman tangan kanan untuk percobaan Faraday adalah ibu jari menunjukkan kutub utara, sedangkan keempat jari yang lainnya menunjukkan arah arus listriknya. Saat magnet bergerak, jarum galvanometer akan menyimpang dari kedudukan seimbangnya. Ini berarti pada kumparan terjadi arus listrik. Selanjutnya, kita akan berkenalan dengan alat ukur AC. Osiloskop merupakan alat yang digunakan untuk mengukur besarnya tegangan pada listrik arus bolak-balik. Bentuknya seperti pada gambar. Terdapat sebuah layar dan bagian yang di sebelah kanan ini adalah saklar pemilih. Saklar pemilih terdiri dari komponen untuk memilih temper diff dan voltmeter diff. Ada dua buah lubang. Lubang ini berfungsi untuk menancapkan kabel yang nantinya akan dihubungkan dengan rangkaian arus AC. Karena arus AC ini tidak memiliki kutub positif dan kutub negatif, maka untuk menyambungkan ke dalam rangkaian AC ini bebas. Ada dua lubang, bisa digunakan salah satu atau digunakan keduanya. Ketika digunakan salah satu, maka pada layar hanya akan terbentuk gelombang arus AC ini hanya satu. Nah, namun ketika digunakan keduanya, ada kabel yang tertancap dua pada masing-masing lubang tersebut, maka gambar yang tampak nanti ada dua buah gelombang. Kemudian cara untuk mengukur tegangan AC dengan osiloskop. Pertama-tama, on-kan osiloskop. Cara meng-on-kannya tinggal dipencet saja bagian power. Posisi tombol power ini berbeda-beda, namun fungsinya sama saja ya, hanya
posisinya saja yang berbeda terkadang. Kemudian saklar time per diff diputar, misalkan ke 2 milisecond. Jadi tinggal kita putar saja ke 2 milisecond tadi. Maksudnya apa? Ini untuk mengatur setiap kotak pada sumbu mendatar adalah 2 milisecond. Nama lain dari kotak ini adalah diff. Jadi diff dan kotak ini adalah istilah yang sama. Selanjutnya, saklar volt per diff diputar, misalkan ke 2 volt. Tinggal diputar saja volt per diff-nya ini. Ini fungsinya untuk mengatur agar tiap kotak pada sumbu tegak atau vertikal adalah 2 volt. Selanjutnya, pasangkan probe pada terminal yang ingin diukur. Jadi tinggal ditancapkan saja kabel probe ke osiloskop, kemudian ujung yang lainnya dihubungkan pada rangkaian arus bolak-balik. Selanjutnya, langkah yang kelima adalah menghitung tegangan maksimum berdasarkan amplitudo gelombang yang ditampilkan pada layar. Kita cermati lagi gelombangnya. Untuk mencari amplitudo, maka kita buat dulu posisi seimbangnya dari si gelombang. Amplitudo itu adalah jarak terjauh dari posisi seimbang. Maka jika kita cermati, panjang amplitudonya adalah 1 kotak ditambah setengah kotak menjadi 1,5 kotak atau 1,5 diff. Karena tiap kotak tadi adalah 2 volt, kita kalikan dengan 2 volt. Maka tegangan maksimumnya atau Vm adalah 3 volt. Langkah yang keenam, kita akan menghitung besarnya periode berdasarkan panjang gelombang yang dihasilkan. Panjang gelombang ini adalah jarak 1 bukit ditambah dengan 1 lembah. Ada 4 kotak di sini, jadi 4 kotak akan saya kalikan dengan tiap kotaknya adalah 2 milisecond. Jadi periodenya adalah 8 milisecond. Langkah yang 7 adalah menghitung kecepatan sudut dengan persamaan omega sama dengan 2pi per T atau 2pi F. Karena tadi yang diketahui adalah nilai periode yaitu 8 milisecond atau setara dengan 8 per 1000 detik, maka akan kita gunakan persamaan yang omega sama dengan 2pi dibagi dengan periode, sama dengan 2pi dibagi dengan 8 per 1000 menjadi 2pi dikalikan dengan 1000 per 8 sama dengan 250 pi radian per second. Sebenarnya antara 2pi per T dengan 2pi per F ini nanti hasilnya sama, tergantung nanti yang diketahui. Berdasarkan persamaan tersebut, maka dapat diperoleh frekuensi itu sebenarnya seperti. Jadi kalau kita menuliskan periode itu 8 per 1000, maka untuk frekuensi sama dengan 1 per T. Artinya sama dengan 1 dibagi dengan 8 per 1000. Sama dengan 1 dikali 1000 dibagi 8 sama dengan 250 Hz. Keterangannya, periode simbolnya adalah T satuannya second, frekuensi simbolnya F satuannya Hz, kemudian omega kecepatan sudut satuannya adalah radian per second. Agar kita semakin paham bagaimana cara mengukur kuat arus maupun tegangan dengan osiloskop, mari kita coba mengerjakan contoh soal yang pertama. Jika saklar volt per diff disetting pada 2 volt dan time per diff disetting pada 2 milisekund, ini sama dengan gambar pada halaman 2 tadi. Hitunglah tegangan maksimum, periode, dan kecepatan sudut dari tampilan osiloskop berikut.
Yang ditanyakan berapa besar tegangan maksimum atau V maksimum. Kemudian periode dan kecepatan sudut. Diketahui bahwa tombol volt per div-nya disetting pada 2 volt. Artinya, tiap kotak pada sumbu tegak ini besarnya adalah 2 volt. Sedangkan tombol time per div-nya disetting pada 2 milisecond. Artinya, tiap kotak pada sumbu mendatar adalah 2 milisecond. Untuk mencari besarnya tegangan maksimum, kita gunakan panjang amplitudo, di mana amplitudo ini adalah simpangan terjauh dari titik seimbang. Tinggi amplitudonya adalah 2 div. Artinya, tegangan maksimum sama dengan 2 div dikalikan dengan tiap kotaknya adalah 2 volt. Jadi, tegangan maksimum sama dengan 4 volt. Selanjutnya, untuk nilai periode, kita lihat panjang gelombangnya. Satu bukit ditambah satu lembah, ini jaraknya adalah 4 kotak. Jadi, periode sama dengan 4 kotak atau 4 div dikalikan dengan 2 milisecond sama dengan 8 milisecond. Ini setara dengan tadi 8 dibagi dengan 1000. Selanjutnya untuk mencari omega kita gunakan karena yang diketahui adalah periode, maka 2pi per T sama dengan 2pi dibagi dengan 8 per 1000 sama dengan 2pi dikalikan dengan 1000 dibagi dengan 8 sama dengan 250 pi. Satuannya adalah radian per second. Selanjutnya, dari hasil pengukuran dengan osiloskop tadi, kita akan membuat suatu persamaan tegangan dan arus listrik bolak-balik. Persamaan tegangan untuk gelombang pada osiloskop tadi adalah V sama dengan V maksimum dikalikan dengan sinus omega T. Pada contoh soal yang pertama, kita telah menghitung bahwa V maksimumnya adalah 4, sedangkan omeganya adalah 250. Berarti ketika kita masukkan ke dalam persamaan tegangan menjadi V maksimumnya tadi adalah 4 sinus 250 pi T. Kita lihat ada T di sini, artinya tegangan AC ini besarnya fluktuatif ya, kadang 0, kadang tinggi, kadang juga 0 lagi, kemudian minus. Nah, nilainya itu kita gunakan persamaan ini. Jadi nilai per detiknya itu sesuai dengan persamaan 4 sin 250 pi T. Misalkan pada detik pertama berarti nilai dari tegangannya itu sin 250 pi dikalikan 1. Jadi nanti sin 250 kalikan 1 ini berapa dikalikan dengan 4. Berbeda lagi ketika nanti T-nya ini 2 atau 3. Jadi berubah-ubah, fluktuatif sesuai dengan persamaan V sama dengan V maksimum sinus omega T. Kemudian untuk persamaan arus sesaat, persamaannya adalah I sama dengan I maksimum dikalikan sinus omega T ditambah dengan theta. Nilai I maksimum dan theta ini akan dipelajari lebih lanjut setelah kita membahas tentang perhitungan impedansi. Dari persamaan V sama dengan V maksimum sin omega T tadi, V adalah tegangan sesaat, satuannya adalah volt, Vm. Ini adalah tegangan maksimum, satuannya volt, kemudian omega adalah kecepatan sudut. Kemudian untuk persamaan arus sesaat, I maksimum dikalikan dengan sinus omega T plus theta. I maksimum artinya adalah arus AC maksimum, sedangkan I saja adalah arus AC sesaat dan theta adalah beda sudut fase. Selanjutnya,
Tegangan dan kuat arus bolak-balik yang diukur dengan multimeter merupakan tegangan arus efektif. Yang dimaksud dengan nilai efektif arus dan tegangan bolak-balik yaitu nilai arus dan tegangan bolak-balik yang setara dengan arus searah dalam waktu yang sama jika mengalir dalam hambatan yang sama dan akan menghasilkan kalor yang sama. Sudah saya jelaskan tadi bahwa tegangan dan kuat arus bolak-balik ini nilainya fluktuatif, bisa 0, bisa tinggi banget. Nah, yang diukur dengan multimeter nilainya itu selalu konstan, tidak besar, tidak kecil. Nah, ini adalah tegangan efektif. Jadi yang benar-benar diubah oleh suatu peralatan elektronik ini menjadi energi yang lain. Selanjutnya, hubungan antara nilai efektif dan nilai maksimum adalah sebagai berikut. V efektif sama dengan V maksimum dibagi akar 2 dan I efektif sama dengan I maksimum dibagi dengan akar 2. Selanjutnya, tadi saya sempat menyebutkan istilah impedansi. Nah, sebelum kita menuju ke impedansi tadi, kita ke rangkaian seri RLC. Rangkaian seri RLC yaitu rangkaian yang terdiri dari hambatan, induktor, dan kapasitor yang dihubungkan seri. Kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Bisa kita saksikan pada layar. Ini ada resistor, simbolnya adalah R. Fungsinya adalah untuk menghambat kuat arus yang mengalir agar tidak terlalu besar. Kemudian ada induktor, simbolnya adalah L. Induktor ini fungsinya adalah untuk menerima sinyal pada peralatan elektronik yang digunakan untuk komunikasi. Bisa juga untuk menghilangkan dengung. Simbolnya seperti kumparan, ya memang bentuknya seperti kumparan. Selanjutnya ada kapasitor, simbolnya adalah C. Fungsi dari kapasitor ini adalah untuk menyimpan muatan listrik sementara. Contohnya pada penggunaan lampu traffic light, merah, kuning, hijau. Ketika lampu traffic light itu menyala merah, maka muatan yang mengalir pada lampu kuning dan hijau ini disimpan sementara oleh kapasitor. Selanjutnya ketika yang menyala lampu kuning, maka kapasitor pada lampu merah dan lampu hijau ini bekerja menyimpan muatan sementara. Dan seterusnya pada lampu hijau juga sama. Ketika lampu hijau menyala, maka kapasitor bekerja untuk menyimpan muatan sementara pada lampu merah dan lampu kuning. Resistor, hambatannya memiliki satuan ohm, kemudian induktor, tansinya memiliki satuan Henry. Selanjutnya kapasitor, kapasitansinya atau kapasitasnya memiliki satuan farad. Simbol untuk sumber tegangan AC bentuknya seperti ada gelombangnya seperti ini ya, karena memang bentuknya itu naik turun, fluktuatif. Kemudian tegangannya menggunakan persamaan V maksimum sinus omega T. Seperti yang sudah kita ketahui tadi, Vm artinya adalah tegangan maksimum, satuannya volt. Kecepatan sudut atau omega, satuannya adalah radian per second. Besaran-besaran dalam rangkaian seri RLC. Yang pertama ada yang namanya reaktansi induktif. Reaktansi induktif adalah hambatan yang berasal dari induktor. Simbolnya adalah XL, cara mencarinya adalah omega dikalikan dengan L. Selanjutnya ada reaktansi kapasitif, artinya adalah hambatan yang berasal dari kapasitor. Cara mencarinya XC ini adalah simbol untuk reaktansi kapasitif sama dengan 1 dibagi dengan omega dikalikan dengan C. Impedansi. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Impedansi itu sebenarnya apa? Sebenarnya impedansi ini adalah hambatan total rangkaian. Biasanya kalau rangkaian seri, hambatan totalnya ini kan hanya tinggal ditambah saja. Namun karena ini rangkaian serinya komponennya berbeda-beda, maka untuk mencari hambatan total kita gunakan persamaan Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat.
Selanjutnya, untuk mencari kuat arus total pada rangkaian sebenarnya hampir sama dengan hukum Ohm, di mana I sama dengan V dibagi R. Karena hambatan totalnya sudah berubah simbol menjadi Z, yang artinya adalah impedansi, maka I sama dengan V per Z. Selanjutnya, kuat arus pada masing-masing komponen ini sama besar karena rangkaian RLC-nya ini berupa rangkaian seri. Sedangkan beda potensialnya untuk masing-masing komponen itu berbeda. V pada resistor sama dengan I dikalikan R. V pada induktor sama dengan I dikalikan XL. Selanjutnya, V pada kapasitor sama dengan I dikalikan dengan XC. Tegangan total ini sama dengan akar dari VR kuadrat ditambah VL min VC kuadrat. Sebenarnya kalau untuk rangkaian seri kan tinggal ditambah saja untuk tegangan total. Namun karena komponennya sekali lagi berbeda-beda, maka menggunakan persamaan tersebut. Mungkin kamu bingung, apakah ada rangkaian RLC yang bukan seri? Sebenarnya ada. Rangkaian yang paralel juga ada. Rangkaian yang gabungan seri dan juga paralel juga ada. Namun pada pokok bahasan kita, saya hanya membatasi khusus rangkaian RLC yang seri saja. Selanjutnya kita ketemu istilah daya disipasi. Daya disipasi adalah energi listrik yang menjadi panas dan hanya terjadi pada resistor. Karena hanya terjadi pada resistor, maka persamaannya P sama dengan I kuadrat dikalikan dengan R. Atau bisa juga menggunakan V efektif dikalikan dengan I efektif. Terakhir, faktor daya. Faktor daya ini simbolnya adalah cos theta. Cara mencarinya adalah R per Z atau VR per Z. Langsung saja kita ke contoh soal yang kedua. Ada gambar rangkaian RLC. Diketahui R-nya adalah 300 ohm. Kemudian induktansinya atau L sama dengan 16 Henry. Selanjutnya kapasitornya adalah 5 mikrofarad. Mikrofarad kalau diubah ke farad, pembaginya adalah 1 juta. Persamaan tegangannya adalah V sama dengan 50 akar 2 sin omega T. Selanjutnya, pertanyaan yang pertama adalah besar tegangan maksimum atau VM ini berapa? Persamaan tegangan tadi, V sama dengan 50 akar 2 sinus omega T, kita posisikan dengan persamaan tegangan sesaat, yaitu V sama dengan Vm sinus omega T, maka kita akan menemukan bahwa 50 akar 2 ini menempati posisi V maksimum. Jadi besarnya V maksimum adalah 50 akar 2 volt. Selanjutnya ditanyakan tegangan efektif atau V efektif ini berapa? V efektif persamaannya adalah V maksimum dibagi dengan akar 2, berarti 50 akar 2 dibagi dengan akar 2 sama dengan 50 volt. Pertanyaan yang ketiga, ditanyakan kecepatan sudut atau omega. Kita lihat lagi persamaannya, ternyata 100 ini menempati posisi omega. Jadi langsung kita ketahui bahwa omega sama dengan 100 radian per second. Lanjut ke pertanyaan keempat, reaktansi kapasitif XC. Cara mencarinya adalah 1 dibagi omega dikalikan C sama dengan 1 per 100 dikalikan dengan C-nya tadi adalah 5 per 1 juta farad. Kemudian kita coret nolnya. Jadi tinggal
1 dibagi dengan 5/10.000. Ini sama halnya dengan 1 dikalikan dengan 10.000 kemudian dibagi 5. Sama dengan 2.000 ohm. Lanjut, kita disuruh mencari reaktansi induktif atau XL. Cara mencarinya adalah omega dikalikan L, jadi 100 dikalikan dengan 16 sama dengan 1600 ohm. Kemudian kita disuruh mencari impedansi, simbolnya adalah Z. Z atau impedansi sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. R-nya adalah 300, kemudian XL min XC. XL-nya adalah 1600 dikurangi dengan 2000. Sama dengan akar 300 kuadrat ditambah minus 400 kuadrat. 300 kuadrat ini adalah 90.000. Sedangkan min 400 kuadrat, min kali min nanti jadinya plus ya. 160.000 sama dengan akar 250.000. Akar dari 250.000 adalah 500 ohm. Selanjutnya kita akan menghitung kuat arus efektif. Simbolnya adalah IF. IF sama dengan V efektif dibagi dengan Z. V efektifnya tadi adalah 50 dibagi Z-nya 500. Sama dengan 0,1 ampere. Yang H ditanyakan daya rangkaian P adalah I efektif kuadrat dikalikan dengan R. 0,1 kuadrat dikalikan dengan 300. Ini sama dengan 0,01 dikalikan 300. Sama dengan 3 watt. Terakhir, ditanyakan faktor daya atau cos theta. Cos theta sama dengan R dibagi dengan Z. Jadi 300/500 atau 3/5. Tidak ada satuannya ya untuk faktor daya ini. Sebelum kita ke pembahasan selanjutnya, kita mampir dulu ke aplikasi rangkaian seri RLC. Berikut adalah beberapa fungsi dari rangkaian RLC beserta contoh pengaplikasiannya. Yang pertama, rangkaian RLC digunakan dalam rangkaian osilator, seperti yang digunakan pada televisi, penerima gelombang radio, dan fungsi lainnya. Selanjutnya, rangkaian RLC sering digunakan dalam sistem komunikasi dan pemrosesan sinyal, terutama jenis rangkaian RLC seri. Rangkaian RLC dapat digunakan untuk pembesaran tegangan, terutama dalam jenis rangkaian RLC seri. Rangkaian RLC seri dan paralel sering digunakan dalam proses pemanasan induksi dan aplikasi lainnya. Sifat rangkaian RLC. Ada kemungkinan sifat rangkaian RLC yaitu ketika XL lebih besar dengan XC, maka rangkaian bersifat induktif. Artinya adalah seolah-olah rangkaian tersebut induktor yang paling dominan. Kemudian ketika XL kurang dari XC, maka rangkaian bersifat kapasitif. Artinya kapasitor ini lebih dominan dalam rangkaian tersebut. Kemudian ketika XL sama dengan XC, artinya rangkaian bersifat resistif dan terjadi resonansi dengan frekuensi resonansi F sama dengan
1/2 pi akar 1/LC. R adalah resistansi, satuannya adalah ohm, L adalah induktansi, satuannya Henry, kemudian C adalah kapasitansi, satuannya adalah farad. Resonansi ini contohnya adalah ketika kamu mencari channel yang ada pada televisi atau radio. Yang kamu pencet-pencet atau yang kamu putar-putar pengaturannya ini adalah merubah XL dan XC. Ketika XL dan XC ini sama, maka channelnya ini akan ketemu. Selanjutnya, maksud dari dominannya resistor, kapasitor, dan kapasitor itu apa? Mari kita simak masing-masing karakteristik dari R, L, dan C. Yang pertama, resistor. Karakteristik dari rangkaian resistor ini adalah tidak mengubah fase V atau I, sehingga tegangan dan arusnya sefase. Bisa dilihat, ini yang namanya diagram fasor. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita kenalan dulu apa itu diagram fasor. Diagram fasor itu apa? Diagram fasor digunakan untuk menunjukkan hubungan fase antara dua atau lebih gelombang sinus yang memiliki frekuensi sama. Gelombang sinus yang dimaksud adalah gelombang sinus untuk tegangan dan gelombang sinus untuk kuat arus pada rangkaian AC. Selanjutnya, dalam diagram fasor, fasor diwakili oleh panah terbuka yang berputar berlawanan arah jarum jam dengan frekuensi sudut omega terhadap titik asal. Pada rangkaian R tadi, panah terbuka untuk kuat arus diwakili oleh garis berwarna biru, sedangkan panah terbuka untuk tegangan diwakili oleh garis merah. Keduanya tidak membentuk sudut, jadi nanti bisa dituliskan sudutnya sama dengan 0. Kemudian nanti kamu akan menemukan keduanya ini membentuk sudut, misalkan I-nya yang berwarna biru mendatar, kemudian tegangannya tegak lurus. Kita menghitung sudutnya berlawanan arah jarum jam. Jadi kita tarik berlawanan arah jarum jam. Nah, ini adalah sudut tetanya. Untuk mengukur besarnya sudut fase dapat menggunakan persamaan tangen theta sama dengan XL min XC dibagi dengan R. Jadi, theta ini merupakan arkes tangen XL min XC dibagi dengan R. Kita kembali sebentar ke persamaan tegangan dan arus bolak-balik AC. Pada persamaan arus sesaat ada I sama dengan I maksimum sinus omega T ditambah dengan theta. Kita sudah mengenal XL, sudah mengenal XC. Nah, theta ini tadi sudah saya jelaskan merupakan arkes tangen dari XL min XC dibagi dengan R. Jadi untuk mencari sudut theta seperti itu tinggal dimasukkan ke dalam persamaan arus sesaat. Kembali ke karakteristik resistor, yang mana resistor tidak mengubah fase V atau I sehingga tegangan dan arus sefase. Sefase itu maksudnya adalah antara I dan V ini sejajar, jadi karena sejajar sudutnya itu 0. Maka persamaan tegangan adalah V sama dengan V maksimum sinus omega T, kemudian persamaan kuat arus sesaatnya seharusnya sama dengan I maksimum sinus omega T ditambah dengan theta, yang mana theta ini sama dengan 0. Jadi persamaan I-nya menjadi, karena ditambah 0, I sama dengan I maksimum sinus omega T saja. Jika kita gambar grafiknya, untuk V dimulai dari 0 seperti biasa. Karena sefase, maka I-nya mulai dari titik sama, yaitu sama-sama 0. Selanjutnya untuk karakteristik rangkaian induktor. Induktor mengubah
fase V atau I sebesar 90 derajat sehingga tegangan mendahului 90 derajat terhadap arus. Kita cermati diagram fasornya untuk rangkaian induktor. I dan V, kita hitung sudut fasenya, ini tegak lurus. Kita hitung berlawanan arah jarum jam, karena tegak lurus, maka theta sama dengan 90 derajat. V-nya ini mendahului I, atau I tertinggal dari V sebesar 90 derajat, maka persamaan arus sesaatnya yang seharusnya I sama dengan I maksimum sinus omega T ditambah dengan theta. Tetanya ini kita masukkan minus 90 derajat karena kuat arusnya ketinggalan. Jadi minus 90 derajat. Jika kita gambar grafiknya, I-nya ketinggalan, artinya I-nya masih di titik 0, V-nya ini sudah di atas, sudah berada pada nilai yang maksimum. Untuk rangkaian kapasitor, selanjutnya, kapasitor mengubah fase V atau I sebesar 90 derajat sehingga arus mendahului 90 derajat terhadap tegangan. Arusnya mendahului, berarti arusnya yang di bagian tegak sedangkan V-nya di bagian yang mendatar. Kita hitung sudut fasenya berlawanan arah jarum jam, karena tegak lurus ketemu theta sama dengan 90 derajat. Persamaan I sama dengan I maksimum sinus omega T plus theta. Tetanya kita masukkan plus 90 derajat. Kalau di gambar grafik, maka V-nya ini masih di bawah karena I-nya mendahului, maka posisinya sudah berada di atas. Untuk menghafalkan mana yang lebih cepat atau mana yang lebih lambat, kita gunakan trik. Untuk rangkaian induktif atau yang dominan induktor itu simbolnya adalah L, maka I-nya lambat. Induktor L, I lambat. Sedangkan untuk kapasitif C, I cepat. Contoh soal ketiga, ini berkaitan dengan karakteristik RL dan C. Ada rangkaian RLC disusun seperti pada gambar. Gelombang sinus yang dihasilkan jika XL lebih besar daripada XC. Berarti ini bersifat induktif. Induktif berarti simbolnya adalah L. Triknya adalah I lambat. I lambat, kita cari I-nya yang tertinggal. Untuk gambar yang A, I-nya nilainya sudah lebih besar daripada 0, sedangkan V-nya ini masih 0, berarti masih I yang lebih cepat. Selanjutnya yang B, posisinya sama-sama berawal dari 0, berarti ini bukan I yang lambat. Untuk grafik yang C, posisi V-nya itu berada lebih besar daripada 0, sedangkan I-nya berada di titik 0, artinya V lebih besar daripada I, atau I-nya lambat. Jawabannya yang induktif adalah yang C. Contoh soal keempat. Jika rangkaian RLC memiliki hambatan 10 ohm, reaktansi kapasitif 20 ohm dan reaktansi induktif 10 ohm, maka beda fase sinyal arus dan tegangan listrik adalah diketahui R-nya 10, XC-nya 20, XL-nya 10 ohm. Yang ditanyakan adalah theta atau sudut fase rangkaian. Kita gunakan tangen. Tangen theta sama dengan XL min XC dibagi dengan R. XL-nya adalah 10. 10 dikurangi 20, R-nya adalah 10. Maka sama dengan min 10 dibagi 10, ini min 1. Tangen theta yang ketemunya min 1 adalah 45 derajat. Minus 45 derajat. Artinya karena minus tadi
I-nya itu tertinggal atau I lambat. Kita cari I-nya yang lambat. A, B, C ini sinyal arus listrik mendahului. Berarti kita pilih yang tertinggal. Ini ada D dan E. Yang D tertinggalnya kok 90. Berarti yang sesuai tadi 45 derajat yang E. Jawabannya yang E. Contoh soal kelima. Jika kapasitor yang kapasitansinya adalah C dirangkaikan pada sumber arus AC, maka persamaan kuat arus dan tegangannya adalah kapasitor. Simbolnya adalah C. Berarti kita gunakan trik kapasitor, itu I-nya cepat. Kapasitor berarti beda fasenya adalah 90 derajat. Cepat kita gunakan yang plus kalau I-nya yang cepat. Persamaan untuk tegangan yaitu Vm sinus omega T. Kemudian untuk persamaan kuat arusnya adalah I maksimum sinus omega T ditambah dengan 90 derajat. Nah, yang A sudah sesuai. Contoh soal terakhir yang keenam. Sebuah pemancar radio dioperasikan pada frekuensi 1 MHz dengan rangkaian osilasi yang mempunyai kapasitansi 200 picofarad. Besar induktansi rangkaian tersebut adalah, jadi yang diketahui adalah frekuensinya 1 MHz. Ini kalau diubah ke Hz dikali 1 juta atau 10 pangkat 6. Kemudian kapasitasinya C sama dengan 200 picofarad. Pico ke farad ini dibagi 1 triliun. Jadi 10 pangkat 12. C sama dengan 200 dibagi 10 pangkat 12. Berarti sama dengan 200 kali 10 pangkat min 12. Nah, ini minnya hilang 2 ya, berarti menjadi min 10 karena untuk ngilangin 0 yang berada di belakang 2. Jadi sama dengan 2 kali 10 pangkat min 12. Yang ditanyakan berapa besar induktansinya atau L. Anggap di sini terjadi resonansi sehingga persamaan yang digunakan adalah F sama dengan 1/2 pi akar 1 per LC. Mula-mula kita akan pindahkan terlebih dahulu 2 pi-nya ke atas menjadi 2 pi dikalikan F. Sama dengan akar 1 per LC. Kedua ruas ini akan saya kuadratkan. 2 dikuadratkan menjadi 4. Sedangkan pi kalau dikuadratkan menjadi pi kuadrat. F dikuadratin menjadi F kuadrat. Selanjutnya untuk akar 1 per LC, kalau dikuadratkan akarnya hilang menjadi 1 per LC. Untuk L-nya, yang karena yang dicari L, saya akan pindah ke atas. Sedangkan untuk 4 pi kuadrat F kuadrat, kita pindah ke bawah. Persamaannya menjadi L sama dengan 1 dibagi 4 pi kuadrat dikalikan dengan F kuadrat dikalikan dengan C. Sama dengan kita masukkan angkanya. 4 pi itu adalah 3,14 kuadrat. Frekuensinya tadi 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 kuadrat. C-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 10. Sama dengan 1 dibagi dengan 4. Kemudian 3,14 kuadrat ini akan saya bulatkan menjadi 10 karena 3,14 kuadrat itu 9,9 sekian-sekian. Dikalikan dengan 10 pangkat 6 kuadrat adalah 10 pangkat 12. Dikali 2 kali 10 pangkat min 10.
sama dengan 1 dibagi dengan 4 kali 10 pangkat 1. Sebenarnya 10 aja itu atasnya ada angka 1. Ditambah 12 dari 10 pangkat 12 yang di sebelahnya, minus 10 dikali dengan 2. Sama dengan 1 dibagi dengan 4 kali 2 kali 10 pangkat 3. 1 per 8, 10 pangkat min 3-nya naik, 10 pangkat 3-nya naik menjadi 10 pangkat min 3. Di soal, ini diminta dalam satuan mikro Henry. Dari satuan Henry ke mikro, dikali 1 juta menjadi 1/8 kali 10 pangkat min 3 kali 1 juta. Ini agar mikro tadi ya, mikro Henry. Kita coret dulu. Min 3, ini berarti nolnya hilang 3. Ada 1000 dibagi 8, hasilnya adalah 125 mikro Henry. Kita cari yang mendekati. Yang mendekati 125 mikro Henry adalah yang B. Kenapa kok hasilnya tidak tepat? Ini karena kita menggunakan perkiraan untuk menghitung 3,14. Jadi kalau kita menghitungnya dengan cermat menggunakan kalkulator, maka hasilnya pasti tepat 127 mikrohenry. Baik, cukup sekian untuk materi rangkaian arus listrik bolak-balik ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.